Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang message from your future self atau pesan dari dirimu di masa depan. Jadi aku bakalan lihat energi kamu di masa depan, apa yang akan terjadi pada dirimu atau pesan dari dirimu sendiri, higher self kamu di masa depan. Jadi kita lihat. Kita lihat di masa depan, kita ngintip ya keadaan atau kejadian-kejadian apa yang akan kamu alami di sana. So aku bakalan lihat energi kamu dulu. Perlu diingat, this is collective reading, energi besar dan bisa tidak. Kalau ngomongin soal percintaan bisa vice versa ya. Lalu kalau misalnya kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Fokus sama pertanyaannya, sebutkan pertanyaan dalam hati, fokus sama energi kamu sendiri. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu, karena aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi kita ada koneksi. Berarti ini adalah pesan untuk diri kamu. Jadi aku juga harus menyampaikan kalau this is timeless ya. Jadi mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Okay, let me see. Terus tinggal tell me about the person who watches this video. Energy in the future. Kamu bertransformasinya luar biasa loh nanti. Soalnya kalau misalnya aku lihat tuh di masa depannya kamu tuh dari segi mental, bahkan ya tutur kata, cara kamu berbicara mungkin bakalan lebih bisa punya skill-skill bahasa atau skill-skill tutur kata yang lebih baik lagi. Terus kalau aku lihat energi transformasi itu bukan hanya dari luar, banyak yang fisik ya, secara luaran itu berubah jadi lebih glowing jadi lebih kinclong, jadi lebih menawan di fisik. Cuman kalau aku lihat ini dari dalam, transformasi itu datangnya dari dalam dulu baru nanti keluar. Nah dari transformasi itu sama kayak kita ngelihat caterpillar atau ulet ulet jadi kepompong terus jadi kupu-kupu. Kamu akan ngalamin fase itu gitu di dalam hidup ini. Kamu akan ngalamin fase itu, dan di depan sana saat sudah bertransformasi kamu akan menemukan sebuah kedamaian, jadi lebih graceful lagi. Kamu tahu kata-kata graceful gak? Kalau orang punya energi graceful itu cara berjalan anggun, bertutur kata anggun, jadi lebih bisa menata diri banget gitu. Jadi orang-orang melihat kamu sebagai seseorang yang well put together. Jadi istilahnya kayak kamu kayak tahu segalanya, kamu bisa nempatin diri, kamu pun tidak terlihat punya insecurity. Terus dari energi inner peace itu kedamaian dalam diri. Jadi nemuin sebuah titik tengah di mana kamu mampu untuk dengerin intuisi sama hati. Untuk kalian yang masih belum tahu gimana sih dengerin intuisi itu, intuisi itu beda sama perasaan atau sama fantasy. Fantasy itu ilusi, angan-angan, atau bisa dibilang seperti kayak menghalu. It feels good kalau itu ngerasa kayak fun, happy. Buat aku seneng. Usually itu namanya ilusi. Karena itu sesuatu yang indah-indah gitu. Cuman kalau intuisi biasanya kita akan ngerasa kok aneh ya gitu. Ada sesuatu yang aneh gitu. Ada sesuatu yang kayak entah itu perut kamu mules, entah itu ada butterflies in your stomach, entah itu ada rasa deg-degan, entah itu ada rasa there's something off aja dalam diri. Nah itu harus terbiasa dengan apa? Mengenal diri sendiri. Kalau kamu gak kenal sama diri kamu sendiri, kamu gak akan tahu ngebedain intuisi sama ilusi itu apa gitu. Karena setiap orang sinyalnya beda-beda. For me, kalau aku sendiri, sinyal aku adalah kalau misalnya ada sesuatu yang off atau sesuatu yang salah, perut aku mules. Perut aku tuh melilit rasanya. Itu aku mengenal diri aku sendiri. Oh, ternyata kalau misalnya ada sesuatu yang salah, ada gini nih di badan aku nih gitu. Jadi harus mengenal diri sendiri ya. Jadi kamu nanti di depan sana, kamu tahu badan kamu sendiri. Jadi apa yang dibutuhkan sama badanmu, dibutuhkan sama jiwamu. Di sini ada illumination. Illumination itu bagaikan center dalam kegelapan. Jadi di depan sana kamu mampu untuk menyinari sekeliling kamu, tapi
syaratnya satu, harus mampu menyinari diri sendiri. Jadi istilahnya kalau kamu dalam keadaan lost, kamu tahu jalan keluarnya seperti apa gitu. Saat kamu tahu jalan keluarnya seperti apa, kamu bisa ngebantu orang-orang sekitar. Illumination itu istilahnya kehidupan yang tadinya tertutup, atau ibaratkan like tirai yang tertutup lah, nanti tirai akan terbuka. Di sini ada happiness, kemungkinan kamu akan join di satu klub, di satu perkumpulan, di satu komunitas yang memang memiliki ketertarikan atau keinginan untuk bersatu jiwa masing-masing. Nah, dari kayak menemukan soul family. Jadi kalian akan bertemu orang-orang yang memang bakalan ngebantu kalian lebih sukses, bantu kalian lebih bahagia lagi, karena memang berada di tempat yang tepat gitu. And happiness itu menunjukkan kalau di depan sana future self kamu atau dirimu di masa depan memiliki kehidupan yang bahagia, harmonis sama orang-orang sekitar. Di sini power, kamu akan nemuin power kamu sendiri. Nah, yang tadi aku bilang, ini kayak intuisi, ini bakal lebih main lagi gitu. Dimana intuisi bakal lebih kuat, lebih strong, lebih diasah. Asanya dengan apa yang tadi aku bilang, harus kenal diri sendiri. Kalau tidak mengenal diri sendiri itu sama aja gitu, sama aja terjebak sama ilusi. Terus kalau aku lihat di sini, kamu tidak akan sendiri. Kamu akan bertemu orang-orang yang memang kelihatan kayak beda, bentuknya beda suku, beda keyakinan, beda pemahaman. Cuman mereka adalah soul family kamu. Jadi keluarga untuk jiwa-jiwamu gitu. Keluarga untuk jiwamu. Aku bakalan lihat lagi dari tarot card. Kita bakal lihat message from your future self. Kalau yang aku lihat itu transformasinya luar biasa ya. Jadi kayak yang tadi aku bilang, dari tutur kata pun kayak emang agak beda gitu dari yang kemarin. Jadi lebih bisa sopan, bukannya nggak sopan sekarang ya, lebih bisa tertata lah, anggun gitu tutur katanya. Terus juga bahasanya lebih dewasa, lebih berbobot. Terus di sini kayak ada orang-orang yang nambah pengetahuan lagi. Nah, dari energi the transformation itu, dari fisik juga kelihatan lebih glowing. Jadi kayak ada sisi dari dirimu yang kelihatan kayak bikin orang lain penasaran gitu loh gitu, karena ada sisi misterius yang kamu bukan kamu paksakan ya, lebih seperti memang terlihatnya seperti itu. Terus kita lihat message from your future self. Di sini ada 8 of Crystal, ada the 7 of Crystal. Accepting yourself itu harus, kalau pesan dari dirimu di masa depan, nerima diri kamu sendiri, realita kamu terima, kamu telan bulat-bulat. Terus di sini yang tadi aku bilang, harus belajar untuk bisa memilah mana itu intuisi, mana itu fantasi. Sometimes kita boleh nih kayak hidup di dunia fantasi. Itu bikin kita happy lah pasti kan kalau kita menghayal, tapi kita juga harus tahu kita tuh punya realita. Kalau fantasi itu cuma escaping doang, hanya sesaat gitu, bukan realita kita soalnya. Di sini ada flower of life. Nanti ada yang creating sesuatu, ada yang ngebangun bisnis, membangun pertemanan, ada yang ngebangun image kalian jadi lebih baru lagi. Kayak ini kayak rebranding. Jadi kayak buat jadi kayak kamu yang baru gitu loh. Jadi kalau dari energi flower of life sendiri itu juga nunjukin kalau misalnya kamu akan berada di dalam satu sistem sosial yang memang itu kedudukanmu oke lah gitu. Jadi dalam bentuk teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, apa yang kamu lakukan juga baik. Di sini ada the lovers, pertemuan dengan seseorang yang ketertarikan fisiknya terasa besar, chemistry-nya luar biasa gede, dan it comes suddenly. Ini datangnya tiba-tiba. Dari the lovers sendiri, ini bagaikan ada petir di siang bolong. Tapi petir di siang bolongnya tuh nggak bikin kamu sakit gitu loh. Ini lebih seperti kayak keadaan yang mengejutkan, but it makes you happy, like surprise. 7 of Cups, ini yang tadi aku bilang, harus bedain realita sama fantasi. Karena kalau dari energi 7 of Cups, kamu orang-orang yang punya kemampuan imajinasi yang luar biasa bagus.
tapi harus bisa fokus sama realita apa yang kamu mau wujudin. Contoh, kamu mau wujudkan karir yang bagus, ya udah harus fokus ke karir. Jika ada distraction, jika ada kendala-kendala seperti godaan, harus mampu untuk melawan itu. Ini ada keadaan dimana kadang-kadang kita terjebak sama kepercayaan kita sendiri. Apa yang kita percayai itu bagi kita anggap paling benar kan. Nah, kenapa kita harus bisa mampu untuk bisa nerima keadaan dan nerima sekitaran yang beda? Kadang-kadang orang-orang sekitar itu bisa jadi cermin, atau keadaan-keadaan kita yang kita hadapin itu bisa jadi cerminan apa yang kita manifestasikan. Nah, belajar untuk melakukan sesuatu dengan niat yang tulus, niat yang baik. Terus belajar juga untuk keep a secret sometimes. Jadi kayak kamu mau ngelakuin sesuatu, contoh kamu mau berbisnis, kamu mau lagi deket sama seorang, lagi baru deket nih, belajar untuk keep it to yourself, jangan langsung diumbar-umbar gitu. Karena lebih bijak untuk bisa have some private things private. Jadi jangan ungkapin apa yang kamu punya, atau jangan fokus on the shallow things lah istilahnya. Jangan hanya nunjukin yang wah-wah saja gitu, atau jangan hanya terpaku sama yang wah-wah aja. Kadang-kadang di sini itu adalah kita kadang-kadang terjebak sama sebuah pemikiran, kita nilai orang dari fisik, nilai orang dari apa yang dia punya, nilai keadaan dari value keadaan tersebut gitu. Atau dari contoh dari pekerjaan nih, gajinya yang besar yang mana, yang paling besar yang mana, ya udah ambil paling yang besar. Padahal kalau dilihat secara seksama, gajinya yang tidak terlalu besar pun itu bisa membahagiakan, lebih membahagiakan. Jadi jangan hanya fokus sama hal-hal materi sih kalau aku lihat. Nah, dari energi The Lovers ini bentuknya juga seperti itu. Kamu akan mendapatkan sebuah pilihan di sini. Nah, pilihannya pertama soal pekerjaan. Ini ada, kalau kamu lihat pilihannya itu ada gift atau ada hadiah-hadiah yang indah lah gitu. There's a flower in here, tapi juga di sini ada snake. Jadi jangan sampai memilih sesuatu yang kayak di luarannya bagus, dalamnya enggak. Jadi sama kayak orang juga seperti itu. Kita ngelihat orangnya luarnya bagus nih gitu, apa yang kita percayai tentang orang itu bagus, tapi ternyata kita tidak benar-benar menerima realita tentang orang tersebut. Jadi kayak kita nggak benar-benar nerima sisi buruknya gitu loh, atau kita tidak melihat sisi buruknya. Kenapa intuisi ini harus dipakai? Karena kamu punya nanti dia kedepannya ada pilihan seperti itu. Pertama dari karir, kedua dari pertemuan dengan seseorang, itu harus gunain intuisi gitu, bukan hanya gunakan apa yang bagi kita percaya benar. So aku bakalan lihat besarnya ini, bakalan aku lihat dari spirit guide dulu ya. Message from your spirit guide. What happened in your future? Gaia, Earth connection, be mindful of the planet, come back to Earth, stay grounded. Ini belajar untuk bisa bersahaja, stay grounded, connect sama alam. Terus juga kalau aku lihat di sini, kamu akan lebih kuat jika kamu mampu untuk grounding. Yang tadi aku bilang bersahaja, down to earth. Terus kalau dari ini energi Shekinah, sacred self. Unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. Di sini kamu juga harus mampu untuk ngeluarin si passion kamu pertama. Kedua, di sini kamu juga harus punya kan kita punya skill ya, kita punya kemampuan. Setiap orang itu pasti lahir dengan skillnya masing-masing. Setiap orang tuh lahir dengan kemampuannya masing-masing. Kemampuannya harus digunakan, kalau enggak tumpul lama-lama kalau nggak digunakan. Nah, di sini saat kamu menggunakan skill kamu kayak akhirnya bekerja sama semesta. So aku bakalan lihat lagi dari oracle card yang lain. Message for both this video. Ada strangers, kamu akan bertemu dan mendapat banyak pelajaran dari stranger, dari orang-orang yang asing dalam hidup. Kadang-kadang kan kita kalau kenal sama teman, kita udah nilai teman kita dari luar dan dalam, terus akhirnya tidak melihat kadang-kadang kita akan ngelihat
sisi buruknya lah gitu, karena kita udah kenal orang itu, kesalahan yang dia buat. Nah, strangers dalam hidup kita kadang-kadang bisa ngasih pesan yang mengejutkan. Nah, di sini juga ada beberapa dari kalian akan bertemu sama sosok romance, sosok orang yang akan membangkitkan romansa. Cuman orang itu cukup asing dalam hidup, jadi bukan orang yang kamu kenal banget gitu. Nah, orang yang asing yang gak kenal sama kamu gak kenal sama dia, justru bakalan banyak membangkitkan hal-hal dalam diri kita yang dulu kita lupa gitu kita punya. Contoh kayak bakat, contoh kayak kemampuan, rasa percaya diri. Di sini ada shoes. Kamu akan berada di sebuah entah ini party, entah ini kesempatan, entah ini tempat, pokoknya ada sebuah momen dimana kamu akan bener-bener bisa ngerasain, oke, ternyata aku punya power. Jadi ada satu momen dimana akan nge-boost your confidence kamu. Terus di sini juga konsepnya gini. Ntar dulu ya, aku bakalan lihat dulu satu lagi. Ini tuh kayak keadaan dimana good shoes takes you to a good place. Nah, ini bukan hanya gini, kita ngebawa diri kita. Contoh kamu ke acara pernikahan, kan gak mungkin kamu pakai daster, yes. Itu akan menunjukkan kemampuan kamu untuk nempatin diri gitu. Kalau kamu ke acara pernikahan, berarti kamu harus pakai pakaian yang formal gitu untuk menghargai. Nah, itu gimana cara kamu untuk nunjukin diri kamu di dunia ini, bukan hanya soal value dalam diri ya, dari mental, dari pikiran, dari kepintaran, tapi dari the way you act, cara kamu untuk berperilaku, bertutur kata, menempatkan diri dengan pakaian gitu. Jadi istilahnya kalau kamu mampu untuk seperti kayak melihat situasi gitu, kamu harus seperti apa di situasi tersebut, kamu juga harus berperilaku seperti apa, berpenampilan seperti apa, kamu akan pergi jauh lah gitu, kemanapun pintu bakalan terbuka. Di sini ada mountain. Belajar juga untuk tadi, kadang-kadang kita terjebak sama kepercayaan yang kita pahamin benar, itu namanya ego. Gak mau belajar, gak mau melihat realita, gak mau dengerin orang lain. Belajar untuk listen, listen, pahamin. Mendengarkan dan memahami itu beda banget itu, dan itu dampaknya luar biasa besar. Kadang-kadang kita coba dengerin aja tapi tanpa memahami. Belajar untuk bisa memahami, oke? Jadi kalau ada yang ngasih opini, ada wejangan, coba dipahamin. Shouting. Ini yang tadi aku bilang, belajar untuk tunjukin kamu punya bakat, keluarin bakat. Istilahnya ibarat kan ya, kalau secara gambar di sini, bakat itu kayak burung merpati di dalam diri, itu tersangkar. Burung merpatinya itu masih di dalam sangkar, padahal itu harusnya terbuka sangkarnya agar merpatinya bisa terbang. Sama kayak bakat, kemampuan diri, skill kamu, your emotion yang pengen kamu keluarin, passion kamu keluarin gitu. So aku bakalan lihat ke let's see outcome ya of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the world. Pertama, kamu akan terlindungi banget. Semesta bakalan ngelindungin kamu banget. Jadi ini istilahnya kalau kata dirimu di masa depan, setiap musim, mau pergantian musim yang ekstrim, kamu akan tetap safe, kamu akan tetap aman. Kan ada tuh orang-orang yang pergantian musim tuh bakalan susah untuk beradaptasi. Jadi ini pergantian lingkungan pun kamu mampu untuk beradaptasi. Untuk kalian yang masih belum move on dari sesuatu hal di masa lalu, kamu akan moving on. Di sini kamu akan bikin healthy boundaries, akan buat batasan yang sehat. Kamu akan mampu untuk melepaskan si ikatan-ikatan yang menutup matamu. Terus kalau aku lihat di sini, move on itu bukan hanya konsep kita move on dari mantan. Kadang-kadang kita terjebak sama situasi nih. Contoh situasinya yang ngebuat kita tidak mampu untuk dewasa lah gitu. Akhirnya kamu mampu untuk move on, jadi bisa lebih dewasa lagi.
Di sini ada Page of Star. Kamu akan menggapai mimpimu di kedepannya. Jadi di sini ada Ten of Star. Keharmonisan luar biasa. Untuk beberapa dari kalian ini yang studying di luar negeri atau yang kuliah di luar negeri, ini bakalan punya teman-teman yang bisa dibilang bakalan ngebentuk kamu jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Untuk kalian keluar negeri juga ada yang kerja di luar negeri, ini kemampuan untuk bisa lebih berkembang di luar sana. Karena kalau dari the world itu kayak kamu menggapai dunia. Nah, bukan hanya di lingkungan kita aja, di lingkungan rumah saja. Tapi di sini juga ada beberapa dari kalian yang nanti kedepannya, kalau kata dirimu di masa depan, kau bisa keluar negeri kok, kamu bisa keluar sana loh gitu. Jadi bukan hanya di tempat kamu sekarang. Jadi ini kayak si dirimu di masa depan menunjukkan kalau gambaran di depan sana tuh kamu punya teman-teman yang luas lagi itunya, variasinya lah gitu, bukan hanya teman-teman masa kecil aja gitu, teman-teman lingkungan sekitar, pekerjaan pun yang mungkin kamu pikir pekerjaannya ini aja, nanti bakal banyak peluang. Karena kalau dari energi the world, benar-benar di dunia itu banyak kan, luas. Jadi semuanya luas, pertemanan luas, pemikiran luas, open minded. Terus dari sini ini konsep kebahagiaan hakiki ya. Jadi kalau Ten of Star itu pertama ini ngomongin soal lingkungan sekitar akan lebih harmonis lagi. Kedua, ini ngomongin soal kekayaan atau kemampuan secara finansial yang bakalan bisa lebih mengamankan diri kamu. You feel safe, kamu ngerasa aman lah. Financial freedom itu konsepnya memang beda-beda untuk setiap orang. Cuman ini sebagai dasar seperti kayak kamu mau makan gampang, mau makan tinggal beli makan, mau beli baju tinggal beli baju, mau kemana tinggal pergi gitu, nggak mikirin soal si money. Dan ini kamu bisa ngebagi itu juga untuk orang-orang sekitar. Jadi saran dari aku untuk mikirin tentang apa yang bakalan kamu kasih ke turunan kamu di masa depan. Jadi udah harus mikirin itu. And then di sini ada manifestasi, law of attraction. Law of attraction itu like attract like. Jadi konsepnya gini. Kamu mau pacar tajir, let's say seperti itu. Ya you need to fulfill untuk diri sendiri. Kamu harus penuhi diri sendiri. Let's say kayak gini. Kamu punya pasangan yang bisa manjain kamu lah gitu. Kamu harus mampu memanjakan diri kamu sendiri. Kamu mempunyai pekerjaan yang bisa bikin kamu happy, kamu harus bikin happiness sendiri gitu. Nah ini konsepnya law of attraction seperti itu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut bisa box reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu, kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.